Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah ritual tumbal tali perawan. Cerita kali ini ditulis oleh Manavila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya ya teman-teman. Oh ya, untuk kalian yang belum subscribe channel ini ya teman-teman. Jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya juga, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Yuk langsung saja, daripada kita lama-lama, kita mulai ceritanya. Sudah siap semua? Barang-barang sudah dicek apa belum? Tanya Sinta kepada anak laki-lakinya. Bu, Dito udah 24 tahun loh. Keluh laki-laki yang tengah sibuk memasukkan beberapa baju dan keperluannya di sebuah tas keril besar. Ya memang kenapa kalau kamu sudah 24 tahun? Kamu tetap anak ibu loh, Dit. Ucap Sinta sedikit bawel. Dito tidak menjawab Sinta dan meneruskan kegiatannya. Ibunya ini memang terlalu bawel, ada saja yang dikeluhkannya. Tapi jauh dari itu semua, dia merupakan sosok wanita penyayang yang selalu menjadi tameng untuk anak-anaknya. Kamu yakin, Dit? Mau pindah ke Jawa? Tanya Sinta. Bukan pindah, Bu, kan cuma liburan sebentar, sambil cari suasana baru. Tapi kalau dapat kerjaan di sana juga gak apa-apa kan? Jawab Dito tersenyum. Sinta yang mendengar itu menggelengkan kepalanya tidak setuju. Bagi Dito, ibunya itu berlebihan. Dirinya hanya berniat liburan ke rumah neneknya untuk beberapa waktu. Tetapi malah justru Sinta berpikir kalau Dito mau menetap dan tinggal lebih lama di sana. Padahal Dito melakukan itu semua agar dia tidak terus-menerus teringat dengan Dinda, mantan kekasihnya yang tiba-tiba saja pergi meninggalkannya di saat semua persiapan pernikahan sudah hampir selesai. Awalnya memang ibunya tidak setuju dengan permintaan Dito. Akan tetapi karena dia terus memaksa dan ayahnya Gunawan juga sudah memberikan izin, mau tidak mau Sinta juga mengizinkan Dito untuk pergi ke rumah neneknya yang ada di Jawa Tengah. Tidak mau berdebat, Dito buru-buru mendatangi adik perempuannya yang tengah bermain di ruang tengah. Abang beneran mau pergi? Ucap Nisa sambil memeluk bonekanya. Iya, abang cuma sebentar kok, jawab Dito sambil mencubit pipi Nisa dengan gemas. Dit, sudah jam 8, kamu berangkat jam berapa? Terdengar suara ibunya yang masih berada di kamar Dito. Dito beranjak dan menuju kamar untuk mengambil barang-barang yang akan dibawanya. Di dalam kamar, Sinta masih mengecek beberapa perlengkapan milik Dito. Kamu hati-hati di sana ya. Jangan macam-macam, ikuti saja budaya yang ada. Ibu juga berasal dari Jawa. Di sana masih banyak kegiatan budaya yang dilakukan secara sakral. Apalagi tempat yang kamu datangi itu masih termasuk kental sama adat dan budayanya. Ucap Sinta sambil memeluk anak laki-lakinya itu. Iya Bu, Dito pergi dulu ya Bu. Sampaikan ke ayah ya. Ya walaupun tadi pagi, Dito juga sudah pamitan kok, kata Dito sambil melepaskan pelukan ibunya. Setelah berpamitan, segera Dito berjalan keluar rumah menuju terminal yang ada di kotanya. Panas terik matahari mulai menyengat, bising suara kendaraan, serta suara para penjual makanan dan minuman menambah keriuhan suasana terminal pagi itu. Dito sedari tadi sudah duduk di salah satu bangku ruang tunggu. Tidak henti ia menyeka keringat yang terus saja keluar dari dahinya. Sesekali dia mengecek jam untuk memastikan kalau dia tidak terlambat untuk masuk ke dalam bus jurusannya. Hampir saja Dito kehabisan tiket bus yang sesuai dengan rute perjalanannya. Untungnya masih ada agen yang memiliki satu tiket. Itu pun dia tidak bisa memilih kursi. Dengan terpaksa dia membeli tiket tersebut. Memang beberapa kali ada yang mau menawari Dito tiket sesuai dengan jurusannya. Tapi Dito memilih untuk berkeliling terlebih dahulu daripada harus mengeluarkan biaya 2 kali lipat dari harga normal.
"Mas, busnya mau berangkat, silakan masuk ke dalam," ucap pegawai agen travel yang duduk tidak jauh dari Dito. Segera Dito berjalan menuju bus yang akan membawanya ke desa Renggono. Melihat deret kursi, ternyata dia mendapatkan kursi di bagian tengah agak ke belakang. "Permisi mas," ucap Dito saat mencoba melewati seorang pria yang duduk di sebelah kursi miliknya. Laki-laki itu hanya tersenyum mempersilahkan Dito untuk lewat. Sekarang disinilah Dito, duduk di bus yang sedang membawanya menuju rumah neneknya yang hampir tidak pernah dia kunjungi. Dito selalu melihat keluar jendela, pikirannya masih terus membayangkan sosok Dinda itu. Entah kenapa kenangan demi kenangan saat masih bersama Dinda selalu muncul di kepalanya. Dinda orang yang dia percaya, yang dia anggap bisa membuat kehidupannya menjadi sempurna, tiba-tiba saja membatalkan pernikahan secara sepihak dan menghilang begitu saja. Dito sudah mencari Dinda dengan berbagai cara, tapi bagai ditelan bumi, sosok wanita itu menghilang tanpa jejak. Bahkan Dito juga sempat mendatangi panti asuhan yang dulu menjadi tempat tinggal Dinda, tapi hasilnya nihil. "Setidaknya, mungkin dengan suasana baru aku bisa melupakanmu," batin Dito sambil tersenyum kecut. "Mas, maaf, apa bisa gordennya ditutup?" ucap penumpang di sebelah Dito yang membuyarkan lamunannya. "Oh, boleh mas," kata Dito sambil menarik gorden hingga menutupi kaca jendela. "Saya Arif, kalau boleh tahu mau kemana masnya?" ucap Arif mencoba memulai pembicaraan. "Ke kota ini mas, saya Dito," jawab Dito. "Oh, beda sedikit mas, saya ke kota sebelahnya, ya mungkin hanya sekitar 30 menit naik motor," ucap Arif. Mereka pun akhirnya mengobrol untuk mengurangi kepenatan. Sudah beberapa jam bus berjalan menyusuri pantai utara menuju Jawa Tengah. Gemuruh guntur dan rintik air hujan membasahi jendela bus yang Dito tumpangi. Dinginnya AC membuat tubuh Dito sedikit merasa tidak enak. Padahal sedari tadi ia sudah mencoba untuk menutupi lubang AC yang ada di atasnya. "Kenapa mas?" tanya Arif saat melihat Dito seperti sedang menahan sakit. "Nggak tahu mas, badan saya rasanya tidak enak sekali ini tiba-tiba. Apa karena AC ya?" jawab Dito sambil menggerakkan badannya ke kanan dan ke kiri. Sejenak Dito melihat Arif mengaduk-aduk tasnya. "Minum ini dulu ya mas, siapa tahu bisa enakan nantinya," kata Arif sambil memberikan sebungkus obat masuk angin cair di tangannya. Awalnya Dito sedikit ragu untuk menerima makanan atau minuman dari orang asing. Tapi saat melihat sorot mata Arif, keraguan itu hilang. Segera Dito meminum obat tersebut. Benar saja badannya jauh lebih baik. Bahkan tanpa bisa Dito tahan, suara kentut terdengar dengan nyaringnya. "Maaf ya mas," ucap Dito malu dan menyesal karena perbuatannya. Padahal di belakang juga ada toilet yang bisa ia gunakan untuk buang angin. "Iya mas, gak apa-apa kok," ucap Arif tersenyum. Walau sebenarnya Dito tahu kalau dia sedang menahan tawa. Berbeda dengan orang yang ada di depan dan di belakangnya. Ada yang ngomel-ngomel dan juga ada yang tertawa karena suara kentut Dito. Merasa malu akhirnya Dito mencoba untuk tidur. "Siapa tahu waktu bangun aku sudah sampai di desa Renggono," batinnya. Bang Dito, bangun, bangun bang," terdengar suara lirih wanita yang jelas sekali Dito kenal. Tapi tidak mungkin wanita itu sekarang ada di sini. Satu bus bersama dengannya. "Bang Dito, bangun, kebiasaan kalau tidur pasti ngorok." Sekali lagi suara itu terdengar di telinga Dito. Perlahan Dito membuka matanya. Benar saja, wanita yang selama ini ia cari berada dekat sekali dengannya. "Dinda, ini benar kamu?" ucap Dito sedikit keras. "Kamu kemana aja, Din? Kenapa kamu pergi?" lirih Dito. Dia mencoba menyentuh pipi Dinda. Terasa sekali kulit pipinya yang halus itu. "Berarti ini bukan mimpi," batin Dito.
Maaf mas, Dinda harus pergi. Mas sekarang pulang ya, ucap Dinda sambil tersenyum. Sejurus kemudian Dinda langsung berdiri dan berlari menerjang jendela kaca yang ada di seberangnya. Dito yang kaget langsung melompat berdiri. Terlihat tubuh Dinda separuh masih di dalam bus dan separuhnya lagi ada di luar. Bercak-bercak darah menyiprat ke kaca-kaca di sekitarnya. Dinda! Teriak Dito kaget dengan apa yang dia lihat itu. Mas, bangun, ucap Arif sambil mencoba membangunkan Dito yang terus mengigau dalam tidurnya. Terbangun Dito langsung panik melihat jendela yang ada di seberang tempat tidurnya. Astagfirullah, ucapnya. Ingatan tentang Dinda yang berlari menghantam kaca dan tersambar bus yang berlawanan arah membuat jantung Dito berdebar dengan keras. Ini mas, diminum dulu, kata Arif sambil memberikan sebotol air. Dito menerima air tersebut dan langsung meneguknya. Tenggorokannya terasa begitu kering, baru beberapa detik saja separuh air mineral itu sudah habis ditenggaknya. Maaf mas, airnya saya habiskan, ucap Dito saat melihat Arif sedang memperhatikannya lekat-lekat. Iya mas, gak apa-apa kok, ucap Arif tersenyum. Tapi tetap saja Dito merasa ada yang aneh dengan tatapan Arif kali ini. Tegas, dalam, dan juga seolah sedang marah akan hal yang Dito tidak tahu. Maaf mas, ada yang salah, ucap Dito tidak tahan. Dia merasa tidak nyaman jika ada orang yang baru dia kenal merasa sakit hati dengan kelakuannya. Enggak mas, cuman saya sedikit tidak nyaman dengan wanita yang mengikutimu, ucap Arif tanpa basa-basi. Wanita? Wanita mana mas? Ucap Dito bingung. Maaf mas, sudah lupakan saja, kata Arif yang langsung berpaling dan menutupi mukanya dengan topi yang ia pakai. Dito terdiam, dia masih kebingungan siapa wanita yang Arif maksudkan itu. Dito begitu penasaran dengan ucapan Arif. Memang akhir-akhir ini dia seringkali bermimpi atau memimpikan sosok Dinda. Dia pikir mungkin dia memimpikan Dinda karena memikirkannya terus-menerus. Karena takut nanti Arif pertama tidak nyaman, Dito kemudian mengurungkan niatnya dan segera kembali memposisikan tubuhnya untuk kembali tertidur. Beberapa saat kemudian, terasa bus berbelok, mereka berhenti di salah satu rest area untuk beristirahat dan makan sore. Arif langsung berdiri dan berjalan meninggalkan bus. Sejenak Dito melihat dari kaca bus kalau Arif berjalan menuju musola. Tidak mau memikirkan lebih lanjut, toh mereka juga tidak saling kenal. Dito segera beranjak menuju rumah makan yang sudah disediakan. Boleh saya duduk di sini mas? Menongak ternyata itu adalah Arif. Boleh, silakan, ucap Dito dengan singkat, karena dirinya masih mengunyah makanan. Jadi kalau boleh tahu siapa wanita yang mengikuti saya mas? Tanya Dito saat mereka sudah sama-sama selesai makan. Oh itu, lupakan saja mas. Saya cerita juga belum tentu mas Dito percaya, kata Arif tersenyum. Dito masih terus menatap laki-laki yang ada di depannya. Namun karena tidak kunjung mendapatkan jawaban, dia akhirnya menyerah dan kembali mereka membicarakan hal-hal yang sepele. Perjalanan dilanjutkan, akhirnya sebentar lagi mereka sampai di tempat tujuan. Untungnya hujan sudah berhenti sedari tadi. Nampak kenek bus yang mulai membangunkan penumpang yang turun di terminal tersebut. Lo turun di terminal ini juga mas? Tanya Dito heran, karena tadi Arif bilang tujuannya adalah kota sebelah. Iya mas, nanti mau mampir ke tempat saudara dulu, sekalian mau nyekar ke makam orang tua, ucapnya tersenyum. Mereka berdua kemudian akhirnya turun bersama di terminal kota itu. Dito kemudian melihat handphonenya. Ya, sudah banyak sekali notifikasi yang muncul, terutama dari ibunya. Saya permisi dulu mas, sudah dijemput saudara, pamit Arif, yang dibalas Dito dengan anggukan dan senyuman. Dito mengedarkan pandangannya. Terminal terlihat sunyi dan juga sepi, hanya beberapa warung makan saja yang masih buka. Dia lupa tadi untuk mengabari Pak D-nya, karena itu dia harus menunggu kurang lebih 1 jam sampai Pak D-nya datang menjemput. Dito ya kan?
ucap seorang laki-laki parubaya. Awalnya Dito tidak menyadari. Namun saat laki-laki itu menyebutkan namanya, baru Dito sadar kalau itu adalah Pak D-nya. Pak D Marwanto, kakak kandung dari ayahnya. Sudah besar kamu sekarang? Terakhir Pak D lihat masih SD, ucap Pak D Marwanto sambil menepuk pundak Dito. Iya Pak D, sudah lama ya. Pak D sehat apa enggak? Ucap Dito. Ya seperti yang kamu lihat, Pak D sehat. Ya udah yuk, sekarang nenekmu pasti sudah menunggu, ajak Pak D menuju sepeda motornya. Setelah Dito duduk di jok belakang dengan sedikit tidak nyaman karena tas yang dia bawa lumayan besar, mereka segera melaju menembus malam pekat berkabut. Sepanjang perjalanan, Dito hanya mendapati beberapa sepeda motor yang berpapasan dengan mereka. Entah karena kondisi sehabis hujan atau memang kota ini sesepi ini, padahal jam baru menunjukkan pukul 8 malam. Rumah nenek masih jauh ya Pak D? Tanya Dito dengan sedikit mengeraskan suaranya. Enggak Dit, sebentar lagi sampai kok. Begitulah jawab Pak D. Benar saja, tidak sampai 10 menit setelah melalui jalanan makadam, terlihat sebuah gapura kokoh yang bertuliskan Desa Renggono. Udara malam yang dingin serta adanya kabut membuat siluet rumah-rumah yang bercahaya temaram terlihat begitu mempesona. Membuat Dito ini benar-benar takjub dibuatnya. Desa Renggono memang terletak di daerah tinggi, di bawah salah satu gunung dengan ketinggian 3000-an mdpl. Tubuh Dito mulai terasa kaku, dia menyesal hanya memakai sweater tipis. Untungnya dari Gapura sampai tempat tinggal neneknya hanya memakan waktu sebentar saja. Tibalah Dito di depan bangunan yang lumayan cukup besar, bermodelkan rumah zaman kolonial khas dengan batuan-batuan yang ditempel di dinding bagian bawah. Terlihat neneknya sudah menunggu mereka di depan teras. Assalamualaikum, ucap Pak D yang langsung mencium tangan wanita berusia senja itu. Waalaikumsalam, ini Dito. Wah, kamu sudah besar Yole. Ayo masuk, di luar dingin, ajak nenek setelah Dito mencium punggung tangannya. Suasana di rumah nenek tidak jauh berbeda saat terakhir kali Dito datang ke sini. Lukisan besar yang berada di ruang tamu menampilkan keluarga ayahnya serta beberapa perabot yang Dito yakini sudah berumur sangat tua. Nenek sehat? Tanya Dito saat mereka sudah duduk di dapur, agar dekat dengan tunggu perapian. Alhamdulillah sehat. Ini diminum dulu tehnya, pasti kamu kedinginan toh, ucap nenek sambil menyorongkan secangkir teh jahe yang masih terlihat mengepul. Karena memang dingin sekali, Dito langsung meminum teh tersebut dan langsung menyemburkannya. Ya ditiup atau diaduk dulu Thomas, wong ya masih panas kok, ucap nenek terkekeh sedangkan Pak D tertawa melihat tingkah Dito. Dito yang merasa malu segera menaruh kembali cangkir tehnya dan segera menghidupkan sebatang rokok. Bapakmu sudah bilang sama nenek soal masalah kamu, sudah tidak usah dipikirkan, nanti kamu bisa cari kesibukan lain di sini, kata nenek sambil tersenyum. Dito yang tidak siap dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh neneknya itu hanya bisa mengangguk dan juga mengiyakan. Setelah itu mereka hanya membicarakan dan menanyakan kabar satu sama lain. Sampai akhirnya karena malam semakin larut, Dito digiring oleh neneknya untuk segera tidur. Kini ia menempati kamar bekas milik ayahnya. Kamar itu cukup luas dengan model ranjang besi yang tiap Dito bergerak pasti menimbulkan bunyi decit yang tidak mengenakan. Sedang di sekelilingnya juga masih terdapat kelambu meja belajar pun masih sama ketika terakhir kali dia datang ke sini. Namun, dia kan dulunya masih kecil, makanya dia tidak terlalu memperhatikan sekitar. Sudah hampir 30 menit Dito mencoba untuk tertidur, tapi matanya tidak bisa tertidur pula. Ya, dinginnya udara membuat tubuh Dito begitu kaku. Dia belum terbiasa dengan cuaca di tempatnya saat ini. Beranjak Dito berniat untuk membakar sebatang rokok, dibukanya jendela kamar.
Suasana benar-benar sepi, namun itu wajar karena jam juga sudah menunjukkan pukul 11 malam. Menit demi menit, hisapan demi hisapan sudah berlalu. Akan tetapi Dito juga tidak kunjung merasa mengantuk. Dia bangkit, membuka pintu kamarnya, berniat membuat secangkir kopi. Percuma saja dia memaksakan untuk tidur. Mungkin karena sudah berjam-jam dia tidur di dalam bus, jadi malam ini matanya menjadi begitu segar. Baru saja Dito melangkah menuju dapur, dia dikagetkan oleh bayangan wanita yang keluar rumah melalui pintu dapur milik neneknya. Lah, mungkin Bude itu, tapi ngapain malam-malam gini keluar rumah, batin Dito. Berpikir itu bukan urusannya. Dito segera membuat kopi dan kemudian kembali ke dalam kamar. Memang tadi saat Dito datang, Bude Ija masih ada di dalam kamar. Kata Padi badannya sedang tidak enak. Pagi sudah datang, sinar matahari menyorot langsung mengenai wajah Dito yang bersumber dari jendela. Sedikit heran siapa yang membuka jendela kamarnya. Dia ingat betul saat sebelum tidur ia sudah menutup jendela itu. Dit, sini sarapan dulu, ucap Adi yang sudah duduk di amben yang sekaligus dijadikan tempat makan. Di depannya sudah tersaji berbagai macam masakan dan lauk pauk serta setepuk kopi panas. Wah, Dito sudah besar yo. Maaf yo, semalam Bude nggak enak badan, ucap Bude Ija yang duduk di sebelah suaminya. Nggak apa-apa Bude, nenek kemana? Tanya Dito karena tidak melihat keberadaan neneknya. Kalau jam segini yo, nenek masih jalan-jalan pagi Dit. Biasanya nanti agak siang baru sampai rumah, jawab Bude Ija sambil menuangkan secangkir kopi untuk Dito. Hari ini kamu mau di rumah atau mau ikut Pak D ke kebun? Tanya Pak D yang masih mengunyah singkong rebusnya. Belum tahu Pak D, tapi sepertinya mau di rumah dulu. Baru kalau mau jalan-jalan mungkin sorean aja, ucap Dito sambil mengembuskan asap rokok. Oh iya, tadi nenek pesan di sini masih kental sama adat budaya. Sama kamu jangan main-main yo. Ya jangan main-main terlalu masuk ke dalam hutan, ucap Pak D. Memangnya budaya seperti apa Pak D? Tanya Dito penasaran. Ya masih ada beberapa warga yang sering menaruh sesajen di tempat-tempat tertentu. Nanti kamu juga tahu sendiri. Kalau hutan ya jelas bisa hilang kamu, jelas Pak D yang kini juga sudah membakar rokoknya. Pagi itu Dito lalui dengan bersantai di dalam kamar. Sesekali memang dia keluar rumah hanya untuk sekedar berkeliling. Dit, ngapain kamu di situ? Panggil nenek dari arah depan rumah saat Dito sedang berjongkok di bawah pohon mangga. Gak apa-apa kok nek, lagi lihat-lihat sekitar rumah, jawab Dito sambil buru-buru mendatangi neneknya. Kamu itu sudah besar kok aneh-aneh, nanti anterin nenek ya, kata nenek. Kemana nek? Tanya Dito sambil meminta barang-barang bawaan nenek yang cukup banyak. Ke rumah Mbok Sarmin, ngasihin sembako itu, ujar nenek sambil menunjukkan beberapa bungkusan plastik yang tadi ia bawa. Waktu berlalu dengan cepat, sore sudah menjelang, baru saja kumandang azan asar terdengar. Dit, anterin nenek sekarang ya. Kalau nunggu Pak Demu ya bakalan nanti habis maghrib. Iya nek, sebentar Dito ganti celana dulu. Setelah Dito berganti pakaian, mereka langsung berjalan menuju rumah Mbok Sarmin. Dito sendiri tidak tahu siapa Mbok Sarmin itu, hingga neneknya bercerita kalau Mbok Sarmin itu dulu adalah temannya. Dito hanya tinggal berdua dengan anak perempuan yang sudah seumuran dengan Dito. Suaminya sudah lama meninggal dunia. Tadi Pak Demu sudah kasih tahu soal adat yang ada di desa ini, tanya nenek saat berjalan menuju rumah Mbok Sarmin. Sudah nek, memang di sini masih sering pakai sesajen, tanya Dito penasaran. Ya dimanapun juga ada yang seperti itu, cuma nenek tidak mau kalau ada apa-apa sama kamu. Mendingan kamu hindari orang-orang seperti itu. Cukup beribadah yang sesuai, jelas neneknya. Mengerti Dito tersenyum dan mengangguk. Itu rumahnya, tunjuk nenek. Mengikuti arah yang ditunjuk oleh nenek,
Dito melihat sebuah rumah semi kayu yang tampaknya sudah hampir mau rubuh. Sepertinya rumah itu sudah lama sekali berdiri. Atap genting terlihat kusam, dinding bata hanya separuh ke bawah. Kayu-kayunya pun sudah lapuk, serta lantainya masih berupa tanah. Assalamualaikum, Sarmin. Salam nenek tidak berselang lama. Pintu rumah dibuka oleh seorang wanita muda, berambut panjang sampai ke pinggang, berwarna sedikit kecoklatan. Wanita itu kemudian menggunakan pakaian yang sudah terlihat kusam. Dito pikir sebenarnya wanita itu manis, namun karena keterbatasannya jadi mungkin tidak sempat untuk merawat diri. Waalaikumsalam, Nek Harjo, silakan masuk, ucap lembut gadis yang bernama Ningsi. Dito mengetahui ini karena tadi neneknya sudah bercerita dan memberitahu nama-nama penghuni rumah tersebut. Ibumu kemana? Ini bawa masuk dulu, ucap nenek langsung mengambil bungkusan kresek yang ada di tangan Dito dan menyerahkan kepada Ningsi. Aduh, makasih ya nek, sebentar saya panggilkan Simbo. Kenapa bengong gitu? Kesambet nanti kamu, ucap nenek sambil sedikit menampar lengan kanan Dito. Belum sempat Dito menjawab, keluar seorang wanita yang sudah berumur. Kamu Tohar, sini masuk. Lah ini siapa, kok gak pernah lihat aku, ucap wanita yang Dito ketahui itu adalah Mbok Sarmin. Cucuku Sar, baru datang kemarin, kata nenek. Akhirnya mereka berempat berbincang saling melemparkan pertanyaan. Hingga Dito yang sudah merasa bosan dengan cerita masa lalu neneknya dan Mbok Sarmin pamit keluar untuk merokok. Saat di dalam tadi, sebenarnya Dito menyadari kalau Ningsi seringkali mencuri-curi pandang ke arahnya. Tapi Dito sendiri tidak terlalu peduli. Dia kesini bukan untuk mencari wanita. Sejenak Dito memperhatikan ke arah menuju hutan. Dilihatnya ada beberapa orang yang sedang berjalan membawa tampah menuju rimbunan pohon. Mas, ditunggu di dalam, makan dulu. Terdengar suara Ningsih yang membuat Dito tersentak kaget. Itu kalau di sana ada apa, Rum? Tanya Dito. Mengikuti arah yang ditunjuk oleh Dito, Ningsih tidak menjawab, hanya tersenyum dan menggeleng. Nenek sering kasihan sama si Sarmin. Sudah tua, hidupnya juga tidak kunjung berubah. Dulu Ningsih juga pernah mau pergi ke kota. Untung dia tahu kalau orang yang mengajaknya itu ternyata ingin menjualnya. Jadi dia tidak diperbolehkan lagi sama ibunya untuk bekerja jauh dari desa ini. Ia mentok juga jadi buruh cuci dan bantu-bantu di ladang, karena memang dia tidak sekolah. Jelas nenek yang menangkap rasa penasaran Dito sedari tadi. Ya sudah, ayo pulang, udah maghrib, ajak nenek mempercepat langkah kakinya. Jalanan desa begitu sepi, padahal azan maghrib juga belum berkumandang. Beberapa kali Dito menengok di depan rumah warga. Dia melihat ada tampah dengan beberapa bunga dan kopi hitam di atasnya. Sudah, tidak usah diperhatikan, itu urusan mereka, ucap nenek sambil memegangi tangan Dito agar segera berjalan lebih cepat. Aneh, batin Dito. Tidak terasa mereka sudah sampai. Dilihatnya Pak Ade dan juga Bude juga sedang duduk di teras rumah. Dari mana, Bu? Kok tumben sore-sore? Tanya Pak Ade. Tadi dari rumah Mbok Sarmin, nganterin sembako sama Dito, ucap nenek yang langsung masuk ke dalam rumah. Sedang Dito justru malah ikut duduk bersama Pak Ade dan budenya. Warga di sini memang biasa taruh sesajen di depan rumah ya Pak Ade? Tanya Dito. Nyamannya kamu lihat di mana, Dit? Tadi pas di rumah Mbok Sarmin ada orang-orang yang masuk ke dalam hutan membawa tampah. Dan pas pulang beberapa kali Dito lihat di depan rumah warga ada tampah yang seperti berisi sesajen itu. Jelas Dito. Terlihat raut muka Pak D-nya tiba-tiba sedikit berubah. Sudah biasa itu di sini, biarin aja, jawabnya mencoba acuh dengan pertanyaan Dito. Merasa tidak mendapatkan jawaban, Dito pun pamit untuk masuk ke dalam rumah. Malam sudah menjelang, sudah berbatang-batang rokok Dito hisap. Pikirannya kembali mengingat Dinda. Walau dia sudah jauh dari kota itu, tetap saja bayangan tentang sosok Dinda masih terus terngiang di kepalanya.
Kemudian terdengar suara pintu terbuka. Siapa malam-malam begini keluar rumah? Batin Dito penasaran, sontak dia langsung menutup jendelanya dan berjalan menuju ke arah dapur. Benar saja pintu tidak terkunci. Sejenak Dito bingung, mungkin karena rasa penasarannya yang tinggi, dibukalah pintu tersebut. Jauh beberapa meter ke depan, Dito melihat sosok yang tidak asing sedang berjalan menuju arah desa. Tidak berani melihat lebih jauh, Dito kembali menutup pintu dapur. "Ngapain kamu, Dit?" ucap suara wanita persis di belakang Dito. Dito langsung melompat karena kaget. Bude Ija sudah berdiri di belakangnya, menggunakan baju yang sama dengan apa yang Dito lihat barusan. Ini Bude tadi Dito ke toilet terus pintunya terbuka, makanya Dito ini mau tutup," ucap Dito beralasan. Mengangguk kemudian Budenya berjalan menuju kamar mandi. Aneh, bukannya tadi yang berjalan keluar itu Budenya, batin Dito. Dia tidak mungkin salah orang, perawakan, baju dan tingginya pun hampir sama. Tidak mau memikirkan lebih jauh, Dito kembali ke kamar dan langsung merebahkan badannya. Ya, pikirannya terus berputar mengingat Dinda, Sajen, dan kejadian yang barusan dia alami. "Dinda, kamu ngapain di sini?" ucap Dito saat mendapati Dinda sudah duduk di tepian kasurnya. "Maaf Mas, Dinda harus pergi. Mas sekarang pulang ya," ucap Dinda sambil tersenyum. Tersentak Dito terbangun kembali, ia memimpikan sosok Dinda. "Ada apa sebenarnya, Din?" batin Dito. Ucapan Dito dalam mimpinya barusan sama persis waktu Dito memimpikan saat berada di dalam bus itu. Terngiang-ngiang, segera Dito kembali mengambil handphone dan menanyakan apakah di rumah baik-baik saja. Tapi karena memang jam sudah menunjukkan pukul 1 pagi, ya pasti semua orang di sana sudah tidur juga. Ya, pagi hari Dito dikagetkan dengan suara ketukan pintu yang cukup keras. Pak D membangunkan Dito dan memberitahunya kalau Ningsi, anak dari Mbok Sarmin, meninggal dunia. Dito yang mengetahui hal itu langsung buru-buru berdiri dan keluar ruangan. Dito benar-benar terkejut mendengar berita kematian Ningsi. Padahal baru sore kemarin mereka bertemu dan berbincang satu sama lain. Baginya tidak ada yang aneh dengan Ningsi, hanya sesekali dia terlihat melamun saja. Nenek sudah pergi ke rumah Mbok Sarmin. Dito sebenarnya diminta untuk tinggal di rumah. Akan tetapi Dito penasaran dengan penyebab kematian Ningsi, sekalian mengucapkan belasungkawa kepada Mbok Sarmin. "Kalau sudah di sana, jangan jauh-jauh dari Pak D," ucap Pak D dengan tegas. Dito tahu, karena memang dirinya orang baru di sini. Sesampainya di rumah Mbok Sarmin, benar saja sudah banyak orang yang berkumpul di bagian samping rumah. Pak D yang merupakan salah satu orang yang disegani di desa tersebut langsung menyeruak di antara kerumunan. Terdengar jelas tangisan pilu dari Mbok Sarmin. Dilihatnya juga nenek tengah berjongkok sambil memeluk menenangkan wanita tua itu. Baru saja Dito melangkah, tubuhnya menabrak Pak D yang tiba-tiba saja berhenti. "Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah," ucap Pak D. Dito langsung melihat ke depan. Betapa kagetnya dia. Tubuh Ningsi tergantung di kasau dapur rumahnya. Jasadnya begitu mengerikan. Anehnya ada tetesan darah yang mengalir dari sela-sela pahanya dan terus menetes ke bawah. Ketika Dito melihat arah tetesan darah itu, dia bertambah kaget. Ada sebuah benda merah sebesar kepalan tangan manusia, jelas sekali bentuknya mirip manusia yang sedang meringkuk. Janin, batin Dito syok kala itu. "Pak Kades," ucap salah seorang warga yang melihat kedatangannya. Buru-buru Dito beserta warga sekitar menyingkir untuk memberikan jalan. "Astagfirullah, panggil polisi sekarang," pekik Pak Kades dengan keras. Kegemparan benar-benar terjadi di desa Renggono pagi itu. Mayat Ningsi masih tergantung di kasau dapur. Atas permintaan dari Pak Kades, tidak ada satu orang pun yang diperbolehkan untuk menyentuh, bahkan mendekati jenazah Ningsi, hingga pihak kepolisian datang. Dito yang baru pertama kali melihat kengerian seperti itu seolah terhipnotis. Jasad Ningsi yang tergantung membuat dirinya bergidik ngeri dengan mata melotot dan lidah yang terjulur. Belum lagi darah yang mengalir dari kedua kakinya.
Sungguh aneh bagaimana bisa orang yang gantung diri mengeluarkan darah dan janin yang ada di dalam rahimnya. Batin Dito keheranan. Dit, sebaiknya kamu pulang dulu, ucap Pak D yang membuyarkan lembaran Dito. Kenapa Pak D? Tidak apa-apa, lebih baik kamu pulang dulu, temenin Bude. Nanti kalau kamu mau ikut acara pemakaman bisa kesini lagi, ujarnya lalu pergi menuju ke arah Pak Kades. Aneh, batin Dito. Kini beberapa warga juga memperhatikan Dito. Cari siapa mas? Tanya seorang laki-laki yang baru saja melangkah menuju ke tempat Dito berdiri. Oh enggak pak, saya cucunya Nenek Harjo, keponakannya Pak Marwanto, jelas Dito. Oh anaknya Gunawan. Ya udah sekarang kamu pulang dulu ke rumah nenekmu. Tidak baik bagi orang luar desa melihat aib seperti ini, ucap orang itu sambil tersenyum. Baik pak, saya permisi dulu, ucap Dito dan melangkah pergi meninggalkan rumah Mbok Sarmin. Beberapa kali Dito berpapasan dengan warga yang hendak pergi ke rumah Mbok Sarmin. Sesekali dia melemparkan senyum kepada mereka. Dito terus melangkah hingga saat berada di persimpangan dirinya sedikit memelankan langkahnya. Ada seorang wanita yang berdiri tidak jauh dari tempat Dito. Tatapannya terlihat kosong. Penampilannya pun sungguh tidak terawat. Menggunakan baju seperti daster panjang, rambutnya kotor, dan seolah sudah lama ia tidak bersihkan. Dito, terdengar sebuah suara yang Dito kenal. Bude Ija tengah berdiri beberapa meter di depannya. Terlihat dia membawa beberapa kantong plastik kresek berisikan sayuran dan bahan pangan lainnya. Ngapain kamu bengong di situ? Tanya Bude keheranan. Itu Bude. Baru saja Dito memanglingkan mukanya ke arah wanita itu berdiri. Sosok tersebut sudah hilang. Sudah, sekarang kamu pulang dulu, ajak Bude sambil menyeret Dito untuk mengikutinya. Bener Dit, Ningsi meninggal? Tanya Bude. Iya Bude, gantung diri, tapi ada yang aneh. Sambil berucap Dito menceritakan kembali bagaimana kondisi Ningsi kala itu. Serius kamu Dit? Ucap Bude Ija yang tiba-tiba saja berhenti saat mendengar penuturan dari Dito. Kenapa Bude? Tanya Dito bingung. Tidak apa-apa Dit, Bude cuma kaget. Yaudah yuk, buruan pulang, kata Bude melanjutkan berjalan mendahului Dito. Sesamanya di rumah, Dito langsung menuju kamar dan langsung merebahkan badannya di atas kasur. Mata Dito terpejam, pikirannya sudah keluar dari tubuhnya. Bayangan akan Dinda, Ningsi, dan sosok wanita yang ditemuinya berputar terus-menerus di kepalanya. Dito ini tidak tahu berapa lama dirinya terlelap. Dia terbangun karena mendengar suara-suara yang tepat berada di depan kamarnya. Suara percakapan yang Dito tahu itu bukan hanya berasal dari nenek, Pak D dan budenya. Penasaran, segera Dito bangkit berniat untuk melihat keluar. Membuka pintu, Dito kemudian mendapati di depannya ada beberapa orang, salah satunya adalah laki-laki yang tadi berada di tempat Mbok Sarmin. Sudah bangun Dit? Tanya nenek yang melihat Dito berdiri di depan pintu kamarnya. Iya nek, ketiduran, semalam kurang tidur, jawab Dito sambil tersenyum kepada orang-orang yang ada di depannya. Sini Dit, duduk sini, pinta Pak D. Kenalin Dit, ini Pak Kades, namanya Pak Prianto, ucap Pak D. Ini anaknya Gunawan. Wah, sudah besar yo, ujar Pak Prianto sambil menyalami tangan Dito. Terlihat jelas bagi Dito, orang yang di depannya ini memiliki perawakan yang tegas. Dari gaya bicaranya juga menunjukkan kalau dia sebetulnya bukan orang yang suka basa-basi. Iya Pak, saya Dito, cucunya Nenek Harjo, kata Dito tersenyum. Mengangguk-ngangguk dan tersenyum, kemudian dia memanglingkan mukanya kepada nenek. Jadi nanti Mbok Sarmin sementara bisa tinggal di sini dulu Bu. Saya khawatir kalau dibiarkan sendirian di rumahnya malah justru bisa berbuat nekat. Tidak masalah, biar dia di sini terlebih dahulu. Mungkin nanti pengajian tetap dilakukan di rumahnya. Setelah selesai baru nanti dia bisa beristirahat di rumah ini, ucap nenek terlihat sendu. Dito perhatikan mata nenek juga masih memerah. Karena merasa tidak nyaman dengan perbincangan mereka, Dito berpura-pura pergi ke kamar mandi.
Sudah hampir 15 menit lebih Dito berada di kamar mandi. Namun ada sesuatu yang menahannya untuk terus berdiam diri di dalam. Dia sebetulnya tidak ingin ikut campur atau mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga Mbok Sarmin. Akan tetapi, entah kenapa ada rasa penasaran yang timbul untuk mengetahui penyebab dari kematian Ningsih. Tersadar kalau itu semua bukanlah urusannya, Dito mencoba menghilangkan niatnya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peristiwa yang ia lihat pagi ini. Dia pergi ke desa ini untuk liburan. Jangan sampai malah justru menambah masalah. Dit, masih lama? Terdengar suara Pak D dari arah luar kamar mandi yang membuyarkan lamunannya. Buru-buru Dito melangkah membuka pintu. Kamu ini di kamar mandi kok lama banget, Dit? Ucapnya sambil nyelonong masuk ke dalam. Tidak menjawab, Dito berjalan dan duduk di amben dan segera menikmati makanan yang sudah disediakan. Mbok Sarmin untuk sementara ini tidur di rumah ini, Dit. Kasihan kalau dia harus di rumahnya sendirian, ucap Pak D, yang ini juga sudah duduk di samping Dito. Iya Pak D, hanya itu yang bisa Dito ucapkan. Toh dia kan juga tidak masalah jika Mbok Sarmin harus tinggal sementara di rumah neneknya. Jadi jam berapa Pak D pemakaman dilangsungkan? Tanya Dito sembari menuangkan secangkir kopi. Jenazah Ningsih masih di rumah sakit. Mungkin besok atau lusa baru bisa dikuburkan, jawab Pak D. Kematiannya begitu aneh, walau ini bukan pertama kalinya. Lanjutnya sambil menghidupkan sebatang rokok. Maksudnya, kejadian seperti ini sudah pernah terjadi sebelumnya, ucap Dito kaget. Dulu sekali pernah ada kejadian seperti ini. Dan ya sudah lupakan saja, mungkin cuma kebetulan, ucap Pak D dengan menghela nafas panjang. Jelas sekali ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Pak D Marwanto. Tampak sekali ada raut kekhawatiran yang muncul di wajahnya. Melihat ekspresi Dito yang penasaran, Pak D tersenyum. Sudah tidak perlu kamu pikirkan, tujuanmu kesini kan untuk liburan. Dan kalau kamu ingin pergi-pergi, ya untuk sementara jangan sendirian dulu, ucap Pak D sambil bergegas pergi meninggalkan Dito yang masih termenung memikirkan ucapannya. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana part selanjutnya ataupun kelanjutan ceritanya, kalian nantikan terus di channel ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share sebanyak-banyaknya karena itu membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Dan jangan lupa pula untuk kalian subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman untuk kalian yang sudah support channel ini. Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di channel ini dan di video selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk tetap stay tune terus di channel ini. Video ini saya akhiri ya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun artikulasi saya mungkin kurang jelas. Ya sekian, video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.